Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita bertemu kembali dalam renungan kita pada hari ini, Jumat 19 September tahun 2025. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat segala kasih dan berkat-Mu yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Tuhan, pada saat ini kami ingin mendengarkan sebahagian daripada firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau yang memberkati kami, Engkau yang mengurapi kami dan memberikan pengertian kepada kami, supaya kami dapat memahami dan melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nats renungan kita pada hari ini tertulis dalam Roma 15 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan mencari kesenangan kita sendiri. Tema kita pada hari ini adalah yang kuat dan yang lemah. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, terkadang kalau kita cermati, hidup ini tidak indah kalau kita hidup hanya untuk diri kita saja. Dan hidup itu indah kalau kita bisa saling berbagi dan saling menghargai. Karena sebagai makhluk sosial, kita semua hidup saling membutuhkan. Setiap orang memiliki bakat dan potensi yang berbeda-beda. Perbedaan ini seringkali menimbulkan pertentangan dan melahirkan kekacauan. Sebab ketika ada yang merasa kuat, dia merasa yang paling hebat, merasa lebih baik, lebih rohani, lebih berkorban, lebih memberi, lebih berkarunia, atau merasa lebih diberkati daripada orang lain. Sehingga dia menjaga jarak dengan orang lain dan hanya berteman dengan orang-orang tertentu saja. Bahkan mungkin untuk duduk pun, misalnya saat ibadah, dia akan memilih-milih dia harus duduk dengan siapa. Oleh karena itu, nats firman Tuhan hari ini menyerukan kiranya kita orang percaya dan kuat imannya agar mampu untuk menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan diri sendiri. Setiap orang sama-sama mempunyai kelemahan dan kelebihan. Namun di balik semua itu adalah bagaimana kita dapat belajar untuk saling menerima satu dengan yang lain. Karena Yesus sendiri pun mau menerima kita orang berdosa dan mau mengampuni kita. Bahkan dia rela mengosongkan dirinya dan mengambil rupa manusia untuk menyelamatkan kita. Jadi orang yang kuat jangan memandang rendah mereka yang lemah. Dan sebaliknya, orang yang lemah jangan memanfaatkan kelemahan itu dengan bermalas-malasan. Tetapi keduanya harus saling mengisi. Yang kuat bisa menerima kelemahan orang lain, dan yang lemah menghargai kelebihan orang lain. Dalam Roma 12 ayat 10 dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Firman Tuhan ini menyerukan pentingnya kasih persaudaraan dan kerendahan hati. Oleh karena itu, marilah kita saling berusaha melakukan yang terbaik dan saling menghargai. Dengan demikian, kita saling membenahi diri di hadapan Tuhan agar kita beroleh kasih dan berkat-Nya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah menyapa kami pada hari ini, di mana Engkau menyerukan supaya kami saling menghargai, saling membantu,
saling menopang antara yang kuat dan yang lemah, supaya kami boleh saling mengisi dan kami boleh hidup rukun. Biarlah kiranya ya Tuhan, dalam menjalani hidup ini kami boleh menerima kelemahan orang lain dan menghargai kelebihan orang lain, supaya kami boleh hidup rukun dan boleh bekerja sama dalam melakukan setiap hal-hal yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, dalam satu hari ini juga biarlah kiranya Engkau yang memberkati kami dalam melakukan segala aktivitas kami. Dan biarlah kami dimanapun bekerja atau melakukan aktivitas kami boleh duduk dan bersahabat dengan siapapun. Dan kami boleh saling membantu, saling berlomba untuk melakukan yang terbaik. Ya Tuhan, pada hari ini juga kami berdoa buat saudara-saudara kami dimanapun berada pada saat ini, terlebih yang mendengarkan firman pada saat ini ya Tuhan. Berkati mereka semua, biarlah kiranya dalam setiap kehidupan mereka Engkau memberikan pertolongan kepada mereka, supaya kami boleh hidup penuh kasih, penuh damai daripada Engkau. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Berkatilah bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Biarlah kiranya boleh kami hidup damai dengan sesama kami, supaya kami boleh merasakan kasih dan berkat Tuhan. Berkati juga pemimpin kami ya Tuhan, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, supaya mereka juga boleh melakukan segala tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan kepada mereka dengan penuh keadilan dan menegakkan kebenaran. Ya Tuhan, berkati juga tim multimedia kami dalam setiap tugas yang diberikan kepada mereka, supaya mereka bisa lebih semangat dan tetap setia dalam menjalankan tugas yang harus mereka lakukan. Ya Tuhan, ampunilah kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.